Presiden telah memutuskan bahwa keempat pulau masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Pemerintah akhirnya menetapkan 4 pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara yang diperebutkan kedua pemerintah provinsi sebagai wilayah Provinsi Aceh. Keputusan ini diambil Presiden Prabowo Subianto dan rapat bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Gubernur Aceh Musa Kemalak, dan Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Keputusan diambil setelah pemerintah menemukan bukti sebagai dasar hukum bahwa 4 pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara tersebut merupakan wilayah Aceh. Mempedomani peta topografi TNI AD 1978. Nah, kita cari, kita buka petanya mana? Lihat petanya, inilah petanya. Peta topografi TNI AD tahun 1978. Kalau kita melihat di situ ada titik-titik garis di darat dan di lautnya. Yang menarik, kalau di lautnya ada garis sendiri, titik-titik, tolong dilihat ya. Dan ini menjadi dasar bagi kita bahwa 4 pulau yang dimaksud, pulau paling atas ya, Mangkir Besar, Gadang namanya, Mangkir Kecil, Ketek, kemudian yang tengah Pulau Lipan, yang paling putih itu paling besar namanya Pulau Panjang, itu tidak masuk wilayah Sumatera Utara, tapi masuknya adalah Aceh. Gubernur Aceh Musa Kemalak berharap dengan keputusan pemerintah kali ini bisa memperjelas status 4 pulau tersebut sebagai wilayah Aceh. Jadi mudah-mudahan ini sudah clear, sudah tidak ada masalah lagi. Berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan, juga Aceh dan Sumatera Utara. Yang penting pulau tersebut adalah dalam kategori NKRI. Setelah pemerintah memutuskan 4 pulau masuk wilayah Aceh, Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution meminta masyarakat menghentikan semua polemik terkait 4 pulau tersebut. 4 pulau ini masuk ke wilayah Aceh. Jadi mohon izin, saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara juga tentunya, Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita. Jangan mau terhasut, jangan mau terbawa gorengan. Oleh karena itu, apapun kondisinya hari ini, untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, kalau ada laporan ke masyarakat Aceh ataupun sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumatera Utara menyampaikan tolong itu diberhentikan, karena kesepakatan hari ini bukan hanya tentang Aceh dan Sumatera Utara, tapi untuk bangsa dan negara kita. Keputusan Presiden Prabowo terkait 4 pulau masuk wilayah Aceh juga telah disepakati dan ditandatangani 2 gubernur, yaitu Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, pemerintah sudah tetapkan 4 pulau kembali ke wilayah Aceh. Lalu bagaimana tindak lanjut terhadap keputusan ini? Kita bahas bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto dan anggota DPR RI, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Daerah Pemilihan Aceh, Nasir Jamil. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Bang Nasir, selamat. Ya, selamat malam Mas Wamen. Oke, saya ke Pak Wamen dulu. Kang Bima, pemerintah ini sudah tetapkan 4 pulau menjadi milik Aceh. Nah, yang saya tanyakan, yang jadi pertimbangan atau landasannya apa? Atau ada bukti baru terkait yang kemarin dipolemikan, kemarin yang sengketa, yang disengketakan gitu, 4 bukti baru, katanya ada 4 bukti baru, atau kalau bahasa hukumnya novum gitu ya. 4 bukti baru ini apa aja? Jadi ketika kemarin di Kemendagri dilakukan rapat evaluasi menyeluruh dengan semua pihak hadir, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Badan Informasi Geospasial gitu ya, jajaran Kemenhan, itu dipaparkanlah beberapa dokumen-dokumen gitu ya.
Dan ada satu dokumen yang dilaporkan ditemukan aslinya. Karena selama ini hampir semua dokumen itu bukan hal yang baru, tetapi semuanya kopi. Nah, karena untuk membuat keputusan tentu harus dipastikan bahwa itu asli, atau di kemudian hari bisa menimbulkan potensi persoalan gugatan begitu. Nah, di kemarin itu kemudian ditemukan satu dokumen yang sangat penting, yaitu keputusan Menteri Dalam Negeri menindaklanjuti kesepakatan antara Gubernur Aceh Ibrahim Hasan dan Gubernur Sumatera Utara Raja Dina Siregar di tahun 1992. Ini yang dokumen asli perjanjiannya tidak ketemu, tetapi di gudang arsip di Pulau Dua ditemukan kemarin pagi. Nah, inilah yang saya sampaikan di rapat kemarin, itu novum, tapi kemarin belum kami sampaikan secara terbuka. Hari ini kami katakan bahwa yang dimaksudkan novum adalah itu dokumen asli keputusan Menteri Dalam Negeri terkait dengan perjanjian kesepakatan batas wilayah antara Sumut dan Aceh saat itu. Ya, Bung Bima, tapi mengingat belum adanya peraturan Menteri Dalam Negeri nih, kalau koreksi kalau saya salah ya, belum ada Permendagri tentang batas wilayah. Lalu bagaimana legalitas keputusan ini diperkuat untuk menghindari sengketa yang terjadi di kemudian hari, kira-kira? Jadi langkah pertama adalah terjadi kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh dua gubernur, oleh Pak Bobi dan Pak Malem tadi ya. Nah, kemudian setelah itu ditindaklanjuti dengan merubah atau melakukan revisi terhadap Kepmendagri yang sudah ditandatangani dengan menyertakan 4 pulau tersebut ke dalam wilayah Aceh. Nah, untuk kemudian nanti akan ada proses selanjutnya, akan ada penetapan tentu bersama daerah-daerah lain yang ada beberapa yang sudah selesai begitu sesegera mungkin. Tapi saya kira sudah cukup clear dan jelas perjanjian kesepakatan antara dua gubernur yang baru, dan kemudian juga ada revisi dari Kepmendagri, dan kami juga meminta nanti Badan Informasi Geospasial untuk melakukan revisi terhadap gazetir yang diterbitkan itu khusus untuk 4 pulau itu. Pertama-tama saya ucapkan selamat dulu untuk Bung NJ yang dari kemarin menyuarakan dan akhirnya diputuskan masuk ke dalam wilayah Aceh. Bung NJ, tapi begini, pertanyaan saya setelah ini, bagaimana juga DPR gitu kira-kira, anggota dari Dapil Aceh terutama seperti Anda, ini memastikan bahwa keputusan ini diimplementasikan dengan baik dan tidak memicu konflik baru, terutama di antara masyarakat Aceh sendiri? Ya, terima kasih Mas Radi dan juga Kang Wamen. Kami tentu mengapresiasi, menyambut baik dan sangat bijak ya keputusan ini dibuat, dan tentu atas arahan Presiden. Dari ada semacam tindakan negara atau intervensi negara yang rasional dan terukur, sehingga kemudian bisa mengakhiri sengketa 4 pulau antara Sumatera Utara dan Provinsi Aceh. Dan tentu saja keputusan ini kemudian harus ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kemudian tidak lagi ada gejolak atau tanda tanya serta pertanyaan-pertanyaan lainnya dari masyarakat. Oleh karena itu, hari baik pada hari ini menjadi kebaikan untuk kita semuanya, terutama bagaimana bisa mengatasi ketegangan-ketegangan antara daerah dengan pemerintah pusat, mungkin juga ketegangan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Dan ini sudah berakhir, artinya kita fokus ke depan, dan mudah-mudahan keputusan tadi itu seperti yang saya sebutkan tadi itu ditindaklanjuti ya dengan hitam di atas putih, dan kemudian mengundang pihak-pihak kelembagaan, kementerian terkait untuk memastikan bahwa ke depan tidak terjadi sengketa lagi terhadap 4 pulau tersebut. Selanjutnya Bung Nasir, sudah ada rencana untuk pengembangan atau pemanfaatan wilayah 4 pulau ini kalau berdasarkan diskusi Anda dengan pemerintah Provinsi Aceh? Ya, kita tunggu saja. Kalau sudah clear and clean soal ini, maka pemerintah Aceh, menurut Gubernur Aceh, Muhyiddin Manap, di mana tadi malam saya bertemu dengan beliau, mungkin akan menggali potensi-potensi ekonomi yang ada di pulau tersebut. Ya, tentu saja kita tidak menafikan dengan berbagai macam isu terkait misalnya ada potensi migas dan lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan saja ini adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari
kepentingan nasional kita, menjaga pulau-pulau di Indonesia, seperti yang dikatakan oleh Gubernur Jakir Manap, meskipun ini wilayah Aceh, tapi dia adalah bahagian dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ini selanjutnya akan saya tanyakan juga. Sepertinya dua gubernur sudah memberikan pernyataan yang begitu menyejukkan ya. Gubernur Aceh mengatakan bahwa 4 pulau ini tidak hanya bagian dari Aceh tapi bagian dari NKRI. Sementara Gubernur Sumatera Utara mengatakan jangan terpancing oleh isu-isu yang tidak benar, bahwa saat ini Sumatera Utara dan masyarakatnya mengutamakan persatuan begitu. Nah, tapi tetap saja menurut saya peran Kementerian Dalam Negeri juga harus ada, terutama mitigasi konflik yang terjadi. Nah, langkah konkret Kementerian Dalam Negeri sendiri, Kang Bima, untuk mencegah potensi ketegangan, terutama ketegangan sosial antara masyarakat pasca keputusan ini antara masyarakat Aceh dan Sumut, bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan, Kemendagri langsung melakukan proses revisi Kemendagri. Itu penting sekali, karena itu kan yang menjadi persoalan utama dan menimbulkan spekulasi. Yang kedua, tadi Kemendagri seperti saran Bang Nasir tadi, ini berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial untuk juga melakukan proses revisi terhadap gazettir yang secara rutin diterbitkan untuk melakukan penamaan rupa bumi, kemudian juga untuk koordinat begitu. Ini penting sekali. Dan yang ketiga tentu kami membangun komunikasi dengan 2 gubernur dan 2 kepala daerah, 2 bupati di sana untuk memastikan bahwa ada langkah-langkah di lapangan untuk menjaga kondusivitas, ya termasuk tentu saya kira secara fisik 4 pulau itu pasti perlu untuk dijaga, dirawat dan dikembangkan potensinya oleh Aceh dan Singkil gitu ya. Yang tidak kalah penting, bagaimana juga nih Kang Bima, keputusan ini mempengaruhi pendaftaran nama pulau ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, ke PBB. Ini juga penting untuk diperhatikan, karena kalau memang nanti ada pendaftaran, itu apakah revisi ini diperlukan pada laporan sebelumnya atau bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan, jadi ketika BIG nanti melakukan revisi, maka revisi itulah yang kemudian juga disampaikan, dilaporkan ke Badan PBB yang menangani tentang proses identifikasi pulau-pulau tadi. Ya, tapi yang jelas yang ingin saya sampaikan juga bahwa ini adalah proses pembelajaran bagi kita semua, bagaimana kita melakukan koordinasi yang rapi, menyelesaikan persoalan-persoalan batas wilayah dan juga pendataan.